Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Bapak Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Jafar Yusuf Esos. Beliau adalah tokoh ulama yang dikenal di Kabupaten Sumbawa Barat, dan selain itu beliau juga adalah aktivis pergerakan sosial keagamaan, dan kali ini beliau diberi amanah sebagai ketua Basnas Kabupaten Sumbawa Barat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Kiai, kami sengaja silaturahmi kepada Bapak pada sore ini untuk menggali beberapa informasi sekaligus bincang-bincang kita yang barangkali nanti bisa mencerahkan persoalan keumatan di daerah kita. Sebelumnya, ya tentu tak kenal maka tak sayang, barangkali Pak Kiai bisa memberikan publik ini informasi singkat tentang ya jati diri atau riwayat hidup sejarah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya bukan kiai, guru saja. Jadi memang latar belakang cita-cita saya waktu SD, sejak kelas 3 SDN Lopok dulu, cita-cita saya ingin menjadi guru agama. Guru agama. Tidak lain. Maka ketika tamat SD kelas 6 tahun 1970, saya mencari informasi di mana ada PGA. Akhirnya saya menemukan di Sumbawa Besar. Masuklah langsung tanpa SMP. PGA 6 tahun. Pendidikan Guru Agama. Pendidikan Guru Agama Yayasan Al-Muttaqin yang diketuai oleh Haji Mahmud dulu. Ya, kepalanya Pak Herudin Nurdin DA. Ya, para aktivis Muhammadiyah. Nah, setelah tamat PGA selama 6 tahun, maka saya mendapat tugas di Taliwang. Langsung di Taliwang menjadi guru agama. Tempat pertama petugas di mana? Di SD 10 dan SD 8. Jadi setengah masa kerja PNS saya itu menjadi guru agama di Taliwang. Ya. Dan setelah itu baru jadi kepala sekolah, baru di Dikpora dipromosi menjadi kepala seksi perencanaan, kemudian ke inspektorat kepala bidang pengawasan, naik lagi menjadi inspektur pembantu wilayah 1. Kemudian setelah 3 tahun di inspektorat, maka tiba-tiba dilantik menjadi Kabak Kesra. Sedang saya cintai pekerjaan di inspektorat ini, sedang saya cintai amar ma'ruf nahi mungkar, memberantas kemungkaran. Tapi Allah berkehendak lain, ya dilantik menjadi Kabak Kesra Kesmas di Seda. Tapi pada saat Pak Kiai di inspektorat itu relatif dinamis itu. Ya alhamdulillah. Lumayan lebih kenceng dari yang lain. Karena di inspektorat kita nahi mungkar. Jadi saya tidak menerima tamu pada malam, dia tidak terima tamu. Jadi maghrib sudah kunci pintu keluar, saya tidak menjual tamu. Pokok dikhawatirkan antara saya ingin disogok atau ingin diancam oleh para pemborong. Akhirnya lebih baik saya tidak terima tamu. Karena pernah ada tawaran ingin diajak kerjasama dalam pengadaan. Asal saya mau merubah. Belum jadi LHP, menjadi masih konsep agar mau merubah, tidak dikenai denda dia sekian. Maka saya dijanjikan akan, saya bilang sama pejabat yang tangani, saya tidak bisa. Bupati bisa kita tipu, tetapi Allah tidak bisa kita tipu. Betul. Ya, di saat-saat gencarnya di inspektorat, ya lalu akhirnya menjadi Kabak Kesra gitu ya. Bagaimana suka duka di Kesra Pak? Ya, hari pertama dilantik dipanggil oleh Bupati. Kiai tanya saya, hari ini apa program Kabak Kesra hari ini? Di atas kepala Bupati saya lihat ada jam dinding. Maka saya lihat jam 11.20. Maka setengah jam lagi kita sholat Jumat. Ya, program saya hari ini sholat berjamaah semua pimpinan. Semua pimpinan SKPD, Bupati, Imam, saya hadir. Di mana? Di Masjid Besar Kecamatan. Itu program pertama di Kesra.
Nah, setelah itulah Waktu itu belum ada Masjid Agung Darussalam. belum Ya. belum ada Masjid Agung, baru penggalian pondasi Masjid Agung. Iya, iya. Iya. Nah, di Kisra alhamdulillah masih saya gunakan ilmu inspektorat. Akhir saya dapat menemukan uang yang hilang. Oh iya. Ya, seorang staf namanya Bagus bisik saya, Pak, ada dulu uang yang hilang, tidak dimakan orang, tapi hilang karena musibah banjir. Bahan-bahannya sudah masuk ke BPD Bank NTB. Lalu banjir itu semua terbawa banjir, komputer terendam, Betul. pimpinan bank masuk penjara dan stafnya. Kabak Kisra berganti. Jadi sudah sekian saya Kabak Kisra yang kelima, berarti atau yang keenam ya. Nah, sekian orang tidak ada yang ngurus lagi. Akhirnya saya coba gunakan taktik inspektorat. Akhirnya saya temukan uang itu Berapa nih? kurang 10.600 juta. Honor hukum masjid CKSB. Akhirnya setelah Alhamdulillah sudah terselamatkan. ya, setelah uang itu ditemukan, sudah sepakat dengan Bank NTB kapan diambil. Ya, hari ini tentukan hari. Saya ingin tahu bagaimana banyak uang kalau 700 juta. Nah, setelah itu kita amplop kumpul. Akhirnya sore hari saya mau titip ke Brankas Pasikda, tolak. Tidak boleh titip uang di kantor sebanyak itu, aja 10 juta. Iya. Akhirnya bagaimana caranya? Saya baiat semua staf yang sholat. Ada 10 staf ya yang sholat di awal waktu, termasuk adiknya Ibu Lili ya. Ya, bawa dengan kresek. Satu orang bawa 100 juta, satu orang bawa 100 juta. Bawa ke rumahnya masing-masing. Bawa bersama pokok tangan galangan itu. Sebab saya besok akan berangkat menjemput jemaah haji. Betul. Jadi uang ini dibawa 3 hari 3 malam, satu orang 100 juta dan tidak hilang sesen pun. Tidak ada hilang. Subhanallah. Luar biasa ya. Ya, itu suka duka di Kisra. Oke, setelah di Kisra pensiun. Setelah di Kisra belum pensiun ya. lagi 3 tahun pensiun. Maka saya dipindahkan setelah saya menikah kedua. Ya, dia mau setelah saya nikah kedua, saya setelah beribadah. Iya, kalau orang lain setelah nikah kan dikena sanksi. Saya dipromosi. Ya. Saya dapat telepon dari Pamala. Saya berada di Jogja. Di mana sekarang? Saya di Jogja. Apa sedang rapat apa? Rapat tentang HIP. Oh, tinggalkan. Berangkat besok ke Jakarta. Tidak usah ambil jas, cari dengan abang. Dilantik besok di jam 10 di Jakarta di BNN. Berangkat saya ke Jakarta. Oh iya, pernah menjadi pimpinan Badan Narkoba. Saya dulu jadi sekretaris BNK. BNK ya. Akhirnya kalau sudah kenal dengan BNN tuh. Iya. Akhirnya ya saat itu Pak Wabuk minta saya ke Jakarta tanpa surat, tanpa apa. Syukur orang sana kenal. Akhirnya dilantik di Jakarta sebagai kepala BNN. Sebagai kepala Seorang badan. diri. Iya. Tidak ada teman. Tinggal setelah pelantikan tinggal pas tangan. Saya ajukan proposal, tidak ada yang diterima. Padahal ada kesepakatan. Iya. Ada sebentar, saya juga heran kenapa pilihan bupati saat itu. Sebenarnya secara Pak Kiai, cara korelasinya antara berat Pak Kiai. narkoba gimana aja? Kalau Pak Kiai berat betul melepas saya di Kisra. Saya tahu. Sehingga beliau datang tangan. Yang tanda tangan Pak Wabuk. Ya, akhirnya lepaskan saya ke Kisra. Ke BNN dari BNN ya. Ya. Dan tugas saya itu BNN pertama di Pulau Sumbawa sampai Rumah Dompu, sampai penjara 5 Pulau Dompu masuk ke sana. Pulau Pulau Sumbawa. Wilayah Ya, wilayah kerja Pulau Sumbawa karena belum ada di Pulau Sumbawa. Iya. Ya. Nah, itulah kisah di BNN selama 2,5 tahun. Nah, setelah selesai di BNN, ya saya tetap mengajar di Kardopa. Dan tanggal 7 Oktober 2016 dilantik menjadi Ketua Basnas Kabupaten Sumbawa Barat sampai hari ini. Baik, selama menjadi Ketua Basnas Kabupaten Sumbawa Barat, apa program yang telah Pak Kiai laksanakan? Karena kami juga melihat rekam jejak peran strategis Basnas relatif cukup membantu persoalan keumatan kita. Apa program unggulan yang sudah dilaksanakan? Ya, program unggulan kita
adalah membantu orang susah, itu yang pertama. Bakesos. Jadi seperempat anggaran 1 tahun itu kita siapkan lebih kurang 500 juta untuk Bakesos. Apa itu Bakesos? Bantuan untuk orang susah ketika ambulan akan berangkat baik dari puskesmas ataupun dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan. Pendamping pasien tidak mau berangkat. Nah, ambulan kalau tidak ada pendamping tidak mau berangkat. Iya betul. Harus ada dari keluarga yang mendampingi pasien itu. Ya, ambulan tanggungan Pemda. BPJS menanggung obat dan dokter. Nah, siapa tanggung Keluarga pendamping? pasien tidak ditanggung. Tidak ditanggung. Basnas masuk. Basnas lah yang masuk ke melakukan situ. itu. Menyiapkan tidak banyak, 2-3 juta saja. Untuk biaya dia makan bisa biaya gede. personal, Ya. khusus keluarga pasien ya. Pasien ya. Dan kita beri surat rekomendasi ke Basnas Provinsi. Nanti di sana 2 kali lipat, 3 kali lipat didapat. Baik untuk menyeberang ke Denpasar atau ke Surabaya kalau berobat lanjut. Tergantung jarak. Tergantung jarak. Tempat berobat. Atau kalau tidak menyeberang untuk pulang diberikan oleh Basnas Provinsi. Oke, selain Bakesos Pak, apa program? Ada yang program sudah- lain KSB Cerdas membantu anak-anak sekolah swasta. Jadi bukan sekolah negeri. Iya, iya. Dan guru sekolah swasta. Ya, kita beri Membantu insentif. anak-anak ya. Anak-anak sekolah swasta, itu dan guru. dan itu SK tadi yang segera diperbaiki. Oke. Ya, dari SD sampai SMA sekolah swasta, anak KSB walaupun di Mataram di mana sekolah, tapi sekolah swasta. Kalau sekolah negeri tidak. Tidak. Ya, begitu ada pemerintah. Ya, karena sekolah negeri sudah di backup oleh Dana Pos. Ya. Maka Ya. Basnas mengambil peran Ya. kepada sekolah swasta. Ya, sekolah swasta. Bentuknya seperti apa? Ya, kita memberi bantuan uang, ya, bantuan uang sekedar ya beasiswa. Kemudian gurunya juga kita beri. Di samping itu ada seperti ini, ada yang baru tadi masuk untuk menyelesaikan skripsi atau apa ya, yang sudah kuliah di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi swasta. Ya. Tapi di sekolah swasta, dan sekolah negeri enggak. Selain itu ada istilah KSB peduli. Kita peduli kepada orang-orang yang kena musibah seperti gempa, angin puting beliung, Khusus kasus bencana ya, alam. kasus bencana alam, baik di dalam KSB atau luar KSB. Yang penting warga KSB. Atau bagaimana Mas? Kalau musibah besar seperti banjir Bima, banjir Dompu, kita datang ke sana. Oh iya. Jadi bencana alam dimanapun saja tempatnya. Ya, jika keadaan ya sangat mendesak. Kemudian KSB Takwa, ya, yaitu program untuk TPQ, guru ngaji, imam masjid, merbat masjid, hukum masjid ya. Itu diberikan dalam bentuk apa? Uang. Uang. Kita siapkan uang. Istilahnya insentif atau Insentif. gaji atau apa honor? Ya, insentif karena ini penghargaan toh. Tidak bisa kita seperti waktu kalau di Kesra dulu kan honorer setiap bulan. Nah, ini tidak tergantung keadaan kita, tergantung keadaan kas kita yang tersedia. Kemudian kita ada KSB Sejahtera. Program ini untuk ibu-ibu bakulan, pedagang bakulan, ekonomis produktif. KSB Sejahtera. Ya, KSB Sejahtera. Jadi program KSB Sejahtera Bentuknya modal modal usaha. modal Ya? usaha. Ya, ada yang mengelola makannya ASN berkelompok-kelompok gitu. Oh Ya, iya. dan Pedagang bakula. dan ibu-ibu yang tidak terikat dengan kelompok. Ini ribuan datang dari Maluku, dari Sekongkang, dari ya kita siapkan modal sekitar 300-400 juta untuk perputaran setiap hari reporting, dan pengembalian juga lancar. Oke. Lancar pengembalian. Dulu sulit, sekarang ini lancar pengembalian. Apa anunya? Apa kiatnya kok bisa? Biasanya kan macet itu. Ya kalau dulu itu sulit, tapi sekarang ini ya kita doakan ya sampai ya. Dan dibayar ya. Dan kita beri motivasi. Diberi Nah, motivasi. kalau lancar pengembalian bisa naik dari 1 juta jadi 2 juta, 2 juta, 3 juta. Oh, ada motivasi. Ada motivasi ya. Baik Pak Kiai, sejauh ini cukup besar angka yang dikeluarkan oleh Basnas. Bahkan mencapai angka miliaran. Iya. Kalau dihitung-hitung semua total sampai Iya. yang pertama sampai sekarang. Nah, bagaimana cara Bapak mengelola uang itu? Pertama, bagaimana mendapatkan itu? Mekanisme yang ditempuh atau strategi yang ditempuh sehingga bisa dapat uang banyak
lalu kemudian menyalurkan sesuai dengan program-program tadi. Pertama, setelah kita dilantik, buat visi misi. Dari visi misi itu buat kita susun program. Program pertama, hari pertama saya berusaha membuat perbuk. Draft perbuk ya? Draft perbuk dan disetujui oleh bupati langsung, tanpa repot-repot. Draft perbuk tentang apa itu? Sakat timpang Tentang sedekah. sakat bagi ASN. Ya itu atau bagi lahirlah perbuk, ya lahir perbuk 46 waktu itu 2016 itu, dan lancar. Dari perbuk itu lahir target kita hanya 1 miliar jadi 2 miliar per tahun. Tahun 2017 tercapai 2 miliar Ya. dari sakat Ya, tahun 2016 kita target 200 juta menjadi 400 juta. Padahal itu kan akhir tahun. Iya. Oktober kan? 2017 target kita 1 miliar jadi 2. Tahun 2018 target kita 2 menjadi 2,5. 2019 target kita 2,5 menjadi 3. Terus target 2000 sekarang ini 2020 4 miliar, sekarang sudah 2 miliar lebih ini setengah tahun. Jadi insya Allah kita capai 4 miliar. Oh, luar biasa ya diri sekalian, dari regulasi peraturan bupati yang digodok oleh Basnas ini. Ya. Ternyata sampai dengan tahun 2020 ini manajemen dan pengelolaan sumber daya zakat bagi ASN dan pegawai di lingkup Pemda itu sudah mencapai angka 4 miliar per tahun. Secara progresif bergerak mulai dari tahun 2016, kemudian 2017 2M, 2018 3M, 2019 4M, dan sekarang ini baru pertengahan tahun sudah mencapai angka 2, sekian gitu. Dan ini sumber daya yang luar biasa yang kemudian inilah salah satu sumber keuangan daripada Basnas yang dikelola dalam berbagai bentuk bantuan tadi. Tetapi selain itu ada sumber lain yang digarap, diantaranya adalah Sakatmal dan lain-lain. Gimana? Baru 1 pekan ini Pak Bupati tanda tangan Perbuk nomor 5 2020. Setelah Perbuk 446 tadi, ada Perbuk nomor 3 2019. Sekarang ada lagi Perbuk nomor 5 2020 ini yang mengikat pengusaha. Jadi semua pengusaha rekanan Pemda yang mencapai 85 gram emas nilai total proyeknya pengadaan, maka dia dalam kontraknya ada bab zakat. Jadi di ULP itu, jadi ULP sudah sebagai pintu masuk di situ. Jadi kepala ULP sudah sepakat tidak diterima kontrak yang tidak ada bab zakatnya. Betul. Nah kalau dia pimpinan proyeknya, kebetulan ada proyek besar milik orang presiden, tidak wajib zakat, tetapi dia dana CSR-nya wajib diserahkan. Ya, sebab Basnas zakat, infak, sedekah, DSKL dan CSR 5 anggaran yang dikelola oleh Basnas. Zakat, infak, sedekah, DSKL, dana sosial keagamaan lainnya, dan CSR. Nah, kalau perusahaan milik orang non Islam, maka kita harapkan CSR-nya kepada proyek besar di sini yang menang tender orang non Islam. Lalu CSR-nya kita harapkan ke Basnas. Tapi tertulis di dalam anunya, dalam akadnya. Iya. Menarik. Hingga inilah menjadi potensi sumber daya keuangan umat yang jadi insya Allah 2021 nanti kita akan capai 5 miliar. 2021 akan mencapai 5 miliar. Sekarang ini insya Allah 4,5 miliar. Dengan masuknya orang daripada zakat para pengusaha ini yang menang tender minimal 85 gram emas atau 72 juta nilai proyeknya. Kalau di bawah itu ya sekedar bersedekah saja atau zakat infak saja. Nah, kalau zakat mal yang secara personal dari warga KSB ini ada bagaimana cara kelolanya? Cara rekrutnya? Pendekatan pribadi, ya. Bahkan karena orang mungkin sudah percaya, kadang di jalan sentik, Pak tolong hitung zakat saya. Kemarin kata salah seorang ibu guru, tolong itu saya ada jual beli tanah. Saya beli tanah berapa ini untung saya sekian, berapa zakatnya. Sudah sampai seperti itu. Saya ketemu di jalan ini ibu guru atau apa yang bisnis seperti itu. Alhamdulillah kepercayaan seperti itu. Ya, dukungan masyarakat yang luar biasa gitu. Nah, ternyata besar yang dikelola oleh Basnas ini. Sekaligus juga besar pula
daya jangkau Basnas terhadap penyelesaian persoalan-persoalan ekonomi keumatan gitu kan. Ya. Nah di era COVID sekarang ini yang kemarin kita terganggu gitu kan, Ya. nyaris lumpuh nih. Kami Ya. juga memantau bahwa peran Basnas juga luar Ya. biasa, bahkan terbackup pemerintah daerah. Ya. Bentuk-bentuknya seperti apa Ya ya? seperti sekarang ambulan telepon di UGD, Pak ini ada OPD yang akan berangkat, Iya, iya. tidak mau pendampingnya ODP. tidak mau, ya ODP ya, Iya, iya. ODP tidak mau berangkat. Tanpa yang penting nanti petugas rumah sakit lewat online ya lewat Iya. WA dia sudah kirim dokumen, nanti proses lanjut kita bantu. Betul. Jadi orang Basnas datang ke ambulan serah terima. Nah, Khusus untuk biaya pasien itu. iya pasien, pendamping pasien. Kalau untuk membackup ekonomi, membuka ekonomi masyarakat. Ya, ini ada 1.476 KK yang kita bantu setiap bulan. Berapa? 1.000? Setiap bulan jadi 200.000 per bulan. Orangnya 1.407. Ini nih orangnya. Ini program apa nih namanya? Nama programnya apa? Program ini fakir miskin. Ya, 1.000. Ya ini. Iya. Sekarang ini jumlah jiwanya. Sekarang Jumlah jiwa orang yang dibantu 4.483 ya, orang orang ya, 1.000 dengan 1.586 kepala keluarga. kakak, ya. Itu dibantu dalam bentuk apa? Uang Uang ya. Dalam satu rangka menunjang ekonomi kakak 200.000 per bulan. per bulan. Ya. Itu yang tidak tercover oleh bansos atau oleh Iya. DPS Gemilang atau oleh bantuan-bantuan Jadi lain. ini zakat dari TPP ASN. Tunjangan perbaikan ASN ini kan banyak masuk sekarang ini. Oh luar biasa. Jadi- jangan perbaikan ASN ya. Ya, jadi tidak kerja repot bendahara. Jadi sudah dipotong langsung oleh BPKD itu langsung ke rekening Basnas, Iya. langsung transfer. Jadi kita buat surat ke bank, tolong transfer ke rekening nomor sekian untuk orang semua ini masuk ke rekening mereka. Iya. Jadi tidak repot lagi. Luar Jadi biasa, mekanisme. sudah kerjasama, Jadi sinergi dengan bank. uang itu tidak dipegang oleh orang Basnas, Betul. tidak Langsung dipegang masuk. oleh bendahara gaji. Langsung masuk Ya, ke langsung. rekening orang yang Ya, dibantu. ya langsung rekening orang dibantu. Ya. Oke, selama ini ada kendala yang dirasakan dalam mengelola sumber daya umat? Ya kendala sih banyak kendala dengan terbatasnya sumber daya manusia, terbatas juga sumber dana. Tetapi kita berusaha dengan sabar dan tawakal bahwa ini adalah amanah Allah. Karena pekerjaan amil satu-satunya profesi disebut dalam Al-Quran. Tidak ada profesi lain. Ini profesi yang mulia. Pekerjaan ini disebut dalam Al-Quran sebagai amil. Makanya kita merasa bahagia memegang amanah. Ya. Kalau sumber daya karyawan tidak terlalu Ya, memang cukup atau kurang? kurang, tetapi kalau kita tambah bagaimana menjadi beban juga. Oh, begitu. Nah, sarana fasilitas yang lain saya lihat nggak ada kendaraan. Belum ada kendaraan, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Ya barangkali lewat kesempatan Ya. ini Pak Bupati Ya. bisa mensupport lagi Basnas dengan dana operasional yang Ya, cukup mudah-mudahan. plus kendaraan operasional supaya mereka bisa maksimal dalam melaksanakan Ya, tugas dan amin. fungsinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Oke, harapan Ketua Basnas Sumbawa Barat kepada umat bahwa bisa jadi di antara sekian banyak umat yang sudah melaksanakan kewajiban berzakat, Ya. bersedekah, berinfak. Ya. Mungkin ada umat kita yang tercecer, gitu, yang lupa Ya, betul. atau yang belum gitu kan. Ya. Barangkali ada pesan, ada himbauan dari Ketua Basnas kepada warga Sumbawa Barat. Ya, kepada masyarakat Sumbawa Barat, marilah kita menunaikan sholat dan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau kita mendirikan sholat tidak menunaikan zakat, berarti kita terdorong orang munafik. Dikhawatirkan batal syahadat kita karena kita menolak daripada zakat ini. Semoga dengan menunaikan zakat membersihkan jiwa dan harta kita dari segala yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bangkitkan gerakan zakat ini Allah memberikan keberkahan bagi hidup kita dan kabupaten kita Sumbawa Barat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Demikian bincang-bincang dan wawancara kami dengan Ketua Basnas Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Kiai Haji Al Ustadz Muhammad Jafar Yusuf. Beliau kita kenal sebagai tokoh yang jujur dan
selalu istiqomah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sinergi beliau dengan pemerintah daerah sudah luar biasa dan melahirkan banyak prestasi. Bahkan gubernur sendiri ikut ancungkan jempol kepada prestasi yang dilaksanakan oleh Basnas Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka membangun dan menggalang sumber daya umat ini. Semoga dialog dan bincang-bincang kita bermanfaat. Terima kasih Pak Ustadz atas pikiran dan gagasan serta pencerahannya. Mudah-mudahan ke depan Basnas Sumbawa Barat semakin hebat, berjaya dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.